Thinking it over. Selamat siang Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Riri. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, jadi kita ini ngobrol di sini mau membahas nanti mengenai Pak Yusuf mau coaching sama Bu Ida gitu ya. Ya, Iya. Jadi apa aja nih yang udah dipersiapkan? yang dipersiapkan yang pertama yaitu perihal dari si coaching sendiri. Saya sudah Mhm. mengabari Bu Ida bahwa saya akan melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Yang kedua Mhm. ruangan, ya kan. Yang ketiga hal-hal yang ingin dibicarakan atau yang ingin jadi materi atau topik dalam coaching itu Iya tadi. gitu ya, heeh. Nah iya Pak Yusuf nanti pada saat Pak Yusuf coaching dengan Bu Ida, saya akan menilai gitu ya, Pak ya, izin menilai ya. Ya, boleh Baik, nah, silakan Ibu. dari nanti coaching Pak Yusuf dengan Bu Ida, kompetensi apa nih yang mau dikembangkan oleh Pak Yusuf? Ya, kalau dari kompetensi dari coaching sendiri kan ada 3 ya, Bu, ya. Yang Mhm. pertama yaitu, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu, mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu, ya. Ya. Nah, dari yang sudah kompetensi yang udah Pak Yusuf sebutkan tadi ada 3 itu bagian spesifik spesifik mana nih yang ingin dikembangkan nih? Yang ingin saya kembangkan Heeh. itu, Bu, yang pertama, mungkin kehadiran penuh dulu, Bu, ya. Iya. Artinya kita hadir dengan adanya coaching tadi. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, Bu. Mungkin 2 Oh, dulu kalau dari iya. saya. Oh ya, jadi Pak Yusuf ingin mengembangkan kompetensi dengan aktif dan kehadiran penuh, Iya. itu dulu ya? Baik, nggak apa-apa, Pak. Nah, apa sih indikator ketercapaian dari, coaching hari ini nih? Indikator ketercapaian saya, dari sesuai dengan prinsip coaching tadi yang muncul, yang pertama, kemitraan, proses Mhm, kreatif, iya. dan memaksimalkan potensi dapat, tercapai dengan baik. Jadi indikator keberhasilannya nih dalam hal kemitraan dengan Iya, si coach iya. tadi ya, kemudian juga dapat Potensi maksimalkan tadi potensi, proses kreatif perihal pemecahan masalah. Oh iya, baik. Nah, baik, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Silahkan Pak Yusuf melakukan proses coaching-nya dengan Bu Ida. Saya mohon izin tetap di sini dulu Pak ya, untuk Iya. mengobservasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dalam kegiatan coaching kita hari ini ya Bu Ida, kemarin Ibu Ida sudah ada nge-chat dengan saya ya kan, Iya betul Pak. perihal, katanya ada permasalahan nih di kelas. Iya betul Pak, di kelas saya sedang ada masalah Pak. Jadi, pers eee, kegiatan kita hari ini, yaitu ada tujuannya, Bu. Nah, jadi tujuan pertemuan kita hari ini katanya Bu Ida tadi ada masalah ya. Iya. Ya, jadi tujuan dalam pertemuan kita hari ini tadi membicarakan tentang apa, Bu? Hari Gini ini? Pak, saya ini sedang ada masalah dengan murid saya. Saya ini sebetulnya belum melihat langsung gitu, Pak. Saya dapat laporan dari orang tua murid, dan si murid tersebut melaporkan ke orang tuanya, Pak. Katanya temannya ada yang bawa rokok elektronik, seperti itu, Pak. Jadi saya kan kaget gitu sebagai guru, saya sendiri tidak tahu apa masalahnya yang ada pada di sekolah, seperti itu. Tiba-tiba malam-malam saya di-chat oleh orang tua seperti itu, Pak. Oh, berarti intinya, ada anak katanya bawa rokok elektrik tetapi, perihal atau lewat jalur orang tua berarti, Bu, ya? Iya, Pak, Tidak langsung betul. menemui gurunya mungkin ya. Betul, heeh, tidak langsung. Berarti, ini kaitannya dengan orang tua ya kan berarti lumayan berat Iya, kasusnya, Bu, bener ya. bener, Pak. Dari, eee, kegiatan kita hari ini, apa sih tujuan akhir yang Ibu raih atau Ibu, capai nih Iya. dari percakapan kita hari ini? Gimana? Yang saya harapkan sih dengan adanya kita
bicara nih Pak, saya pengen menemukan solusi bagaimana caranya untuk berbicara dengan orang tua si anak tersebut, kemudian bagaimana saya memahamkan kembali kepada anak-anak, Pak, bagaimana, menyampaikannya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi, seperti itu. Berarti intinya adalah agar si orang tua maupun si anak Mhm, mendapatkan, solusi dari permasalahan ya. iya betul, Pak. Berarti, menurut Ibu itu kan tujuannya ya akhirnya ya, Bu, ya. Iya. Terus ada nggak ukuran keberhasilan dari pertemuan kita atau kegiatan kita hari ini? Ukuran Iya. keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya, anak-anak tidak membawa lagi, Pak, mainan mungkin itu dikiranya mainan sih, Pak, ya, tidak membawa mainan apalagi berbahaya gitu, Pak. Pengennya sih tidak terulang lagi seperti itu, Pak. Berarti intinya, eee, kegiatan kita atau, pertemuan kita hari ini dianggap Iya, berhasil jika si anak tadi, dapat mematuhi. atau mengikuti aturan sekolah dulu ya Iya kan yang pertama, iya yang kedua iya, tidak lagi membawa mainan mainan. atau Iya rokok elektronik seperti itu tadi iya, ya. Berarti ada ukuran keberhasilan kita hari ini berarti itu ya, Bu, ya. Nah, sebelum kita, ke rencana yang ini Bu lakukan nih, mhm, saya ingin tahu dulu nih, gimana sih kronologis peristiwanya kok oh tiba-tiba iya. anak-anak bawa rokok itu? Gini, Pak, malam nih, Pak, malam tiba-tiba ada orang tua yang men-chat saya nih, Pak. Ya, Katanya, ada salah satu siswa yang membawa vape itu, Pak, kemudian menyemburkan ke temennya, Pak, dan mmm, temennya ini yang ibunya lapor tadi nih, Pak. Nah, saya jadi kaget, kaget nih, kok bisa? Dan itu anaknya perempuan, Pak, perempuan dan, eee, biasanya anaknya ini memang tidak pernah yang macam-macam seperti itu, Pak. Jadi kami kagetnya itu, kok bisa dia membawa, mainan jenis seperti itu, kemudian melakukan hal yang tidak diinginkan oleh kami kepada temennya. Dan yang sangat kami sayangkan nih, Pak, si anak yang lapor tadi nih, Pak, temannya tadi nih, langsung ke orang tua, Pak. mhm, Harusnya kan, yang saya harapkan itu anak tersebut lapor dulu nih ke guru. Jadi kan guru tahu bagaimana, cara mengatasinya dulu di sekolah, seperti itu, Pak. Jadi kami kagetnya itu malam-malam ya dapat laporan gitu. Bingung gitu, Pak, bagaimana menyampaikan ke orang tua sedangkan kita sebagai guru saja kan nggak tahu nih masalahnya iya, apa gitu. Dan kayaknya perlu, dipecahkan dengan cepat kayak gitu, Pak. ya berarti, Iya. akibat, si anak tadi melapor ke orang tua, ternyata Iya permasalahannya jadi besar seperti iya ini, Bu, ya. betul, iya. Dari permasalahan tadi nih, Bu, untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai tadi, letak Mhm. posisi Ibu itu ada di mana? Sepertinya masih di Dari skala angka 1 sampai 10? iya, sepertinya masih di angka 6 deh, Pak. 6 berarti, Iya, ya. karena, saya di sini kayaknya masih agak sedikit lalai sih, Pak, di dalam kelas itu tidak terlalu, melihat-lihat di dalam kelas bagaimana apa yang terjadi, seperti itu, Pak. Dan keyakinan kelas pun masih longgar kayaknya, Pak. Ya. Terus di posisi mana nih dari 1 sampai 10 tadi yang ingin Iya. Ibu capai dari 6 tadi? Pengennya sih sampai 10 sih, Pak. Nggak apa-apa namanya kita tujuannya, Bu, ya. Iya, Yang bener, Pak. penting intinya adalah, eee Usaha dulu ya, Pak. iya, benar sekali. Kalau salah hasil, siapa tahu semua ternyata bisa sampai ke 10 ya, itu Amin, itu mudah-mudahan salah satu tercapai, Pak. bonus ya. Iya. Eee, nah dari tujuan tadi nih, Bu, yang ingin dicapai, ada nggak kekuatan dari diri Ibu nih, apa sih untuk mencapai tujuan itu kekuatan diri yang ingin Ibu kembangkan, Ibu gunakan? Eee, lebih ke saya pengen lebih tegas lagi sih, Pak, sama anak. Lebih, apa sih, meyakinkan lagi bahwa kita itu punya kesepakatan kelas yang harus kita patuhi, mana saja yang boleh kita lakukan, mana saja yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian kayaknya nih, Pak, saya perlu berkomunikasi lagi dengan orang tua juga, Pak.
lebih teliti lagi mungkin ya, Pak, untuk tidak membawa mainan, apalagi mainan yang berbahaya dari rumah. Itu sih, Pak. Lebih berani lagi mengkomunikasikan kepada, orang tua, kemudian ke kepala sekolah juga. Berarti sosialisasi Iya, ya, benar. perihal peraturan sekolah Iya, dan betul. lebih ketat lagi berarti Iya, betul betul. terhadap aturan. Nah, dari kekuatan tadi sudah ya, Bu, ya, apa saja sih gangguan atau hambatan, menurut Ibu nih yang dapat menghalangi tujuan yang ingin Ibu raih tadi? Iya. Kalau untuk hambatan nih pasti ada ya, Pak, ya, Iya. terutama masalah waktu nih, Pak. Waktu Mmm, bagaimana, dan kapan nih, apa namanya, kita mengumpulkan banyak orang nih untuk sosialisasi bahwa, kepada orang tua itu bahwa, apa, yang akan kita sampaikan ini, bisa, apa sih namanya, tersampaikan dengan baik, kemudian waktunya juga pas, seperti itu, Pak. Kemudian sosialisasi dengan anak-anak juga perlu, Pak, untuk apa, mengikat kembali keyakinan kelas yang sudah kami buat sama-sama, seperti itu, Pak. berarti dari, eee, hambatan-hambatan tadi Mhm, atau yang menghalangi tadi, eee, cocokkan waktunya itu sih. berarti ke waktu berarti itu Tinggi ya, lebih ke waktu dan komunikasi kepada orang tuanya komunikasi sih, Pak. berarti intinya ada 2 ya, gangguan atau hambatan Iya, tadi ya, Bu, betul. ya, dalam mencapai tujuan tadi. Oke, kita beralih ke rencana nih. Nah, rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu apa saja sih? Jadi rencana saya itu pertama, eee mengkomunikasikan dulu dengan siswa, Pak. Siswa, Pak, kan ini kejadiannya kan malam nih, Pak. Kemudian pagi nanti, saya akan, mengklarifikasi lagi dengan siswa apakah hal itu betul atau tidak. Kemudian nanti di dalam kelas nih akan saya, eee, apa, ulang kembali, mengingatkan kembali kepada anak-anak bahwa keyakinan kelas yang kita buat ini memang sudah disepakati bersama, ya harus kita, konsekuensinya juga harus kita sepakati bersama, seperti itu, Pak. Ketika ada melakukan sesuatu kesalahan, ya harus terima konsekuensinya, seperti itu, Pak. Kemudian nanti rencananya juga saya akan, mensosialisasikan dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat juga, supaya sama-sama peraturan yang ada dalam kelas itu bukan cuma kita saja yang, apa, menjalankan, tapi kepala sekolah juga, rekan sejawat juga, dan yang terakhir itu orang tua, Pak. Ini sebetulnya yang agak agak sulit sih dengan orang tua, karena kita kan beda tempat nih, Pak, beda tempat. Jadi, sama-sama mencocokkan waktu nanti nih, rencananya mau bertemu dengan orang tua, kemudian, mensosialisasikan bahwa kami di sekolah punya kesepakatan kelas, yang harus dilakukan oleh siswa, dan di rumah juga memang harus sama nih, apa, peraturan di sekolah dengan peraturan di rumah harus sama, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau di sekolah tidak boleh membawa mainan, berarti di rumah juga orang tua harus mencek nih anak-anak, apa, anak mereka itu ke sekolah, apa nih yang dibawa, kemudian apa nih yang akan disiapkan, seperti itu, Pak. Jadi tujuannya tadi rencananya lumayan banyak, Bu, ya. Iya, banyak, Pak. Berarti, dari rencana-rencana tadi nih, ada nggak langkah-langkah atau strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan? Strategi yang efektif, Iya, ya itu tadi, Pak, strateginya, mengkomunikasikan lagi dengan orang tua, Pak, ya. seperti itu. Kemudian dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dengan siswa, dengan, eee, mungkin dengan pemberitahuan lewat surat dulu seperti Mmm, itu, sehingga nanti dalam kurun waktu satu minggu ke depan akan diadakan pertemuan. berarti, ini secara lisan atau secara tertulis? Secara tertulis saja, Pak, Mmm, lebih lebih resmi gitu nama. kira-kira nih dalam mencapai tujuan yang tadi sudah Ibu inginkan, berapa lama waktunya? Ya kurang lebih ini kan hari Senin nih, Pak. Sepertinya waktu yang tepat untuk pertemuan itu dengan orang tua itu hari Sabtu, Pak, supaya banyak orang tua yang hadir kan dan bisa tersampaikan dengan maksimal. Jadi mungkin
sekitar 1 minggu mungkin, Pak. 1 1 minggu minggu untuk menyelesaikan, sosialisasi, iya. Eee, penerapannya? Kalau untuk dengan murid itu langsung hari ini akan saya sampaikan dengan rekan guru, dengan rekan sejawat, tapi kalau untuk sosialisasi dengan orang tua bisa pekan depan. Jadi selama 1 minggu itu insyaallah, akan diselesaikan dan carikan solusinya seperti apa, Pak. Berarti waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 minggu ya, Iya, 1 minggu. dalam, melaksanakan rencana tadi. Iya. Ukuran keberhasilannya ada nggak Bu, dalam melaksanakan aksi tadi? Untuk keberhasilan, Keberhasilannya jika murid paham. iya, kira-kira insyaallah nanti, yang saya harapkan itu ukurannya tuh, dengan murid sudah dikencangkan lagi nih kesepakatan kelasnya, ke depannya insyaallah, murid jadi lebih tertib lagi dengan peraturan, dengan kesepakatan yang sudah ada. Kemudian, di sekolah dengan di rumah itu, apa Pak, namanya tuh, sinkron lah, Pak. Sesuai Iya, berarti iya Bu ya? sesuai, tidak berbeda lagi, sepemahaman lah. Iya, oke. Berarti, ukurannya tadi, penerapan dari peraturan dan keyakinan kelas itu yang lebih ditegakkan lagi Bu ya berarti Iya, ya? betul, Pak. Terus, siapa yang bisa membantu nih kalau menurut Ibu, apa ya, terhadap tindakan atau rencana yang Ibu lakukan? Siapa saja rekan-rekannya? Yang bisa membantu, terutama ketua yayasan dulu nih, Pak. Iya, Karena kan, sangat berkaitan ketika ada sesuatu masalah disampaikan juga ke ketua yayasan, itu pasti. Kemudian dengan kepala sekolah, dengan administrasi kan membuatkan surat seperti itu, Pak, untuk orang tua. Kemudian dengan rekan sejawat untuk menemani, mengklarifikasi tadi nih, Pak, dengan siswa. Kemudian dengan seluruh rekan guru, Pak. Iya, untuk menyampaikan sosialisasi tadi kepada orang tua. jadi lumayan banyak Bu ya, Iya, untuk yang membantu karena aksi Ibu. sangat urgent ini Pak menurut Iya. saya kalau anak sudah membawa mainan yang berbahaya seperti itu. Terus bagaimana sih tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini? Tindak lanjutnya bagaimana nih Bu? Insyaallah tindak lanjutnya nanti kan tadi sudah saya akan mengadakan sosialisasi tadi ya Pak ya, Iya, dengan orang tua, kemudian dengan si siswa juga akan saya lakukan tadi dengan rekan sejawat. Harapannya nanti mudah-mudahan, dengan adanya sosialisasi, sama-sama sinkron antara rumah dan di sekolah, jadinya ke depannya bisa berjalan dengan baik pembelajaran tersebut, Pak. dari pertemuan kita nih Bu ya, Ya. apa sih yang bisa disimpulkan? Oke, baik dari yang pertama nih, Pak, dari masalah yang sedang saya hadapi itu kan menurut saya itu sangat rumit sih sebenarnya karena saya tuh merasa gagal jadi guru ketika, murid saya, eee, di apa namanya, difitnah nggak sih, Pak, itu apa namanya? Jadi, merasa gagal karena kok murid bisa gitu, Pak, bawa mainan yang seharusnya nggak dia bawa gitu, Pak. Kemudian guru juga tidak tahu, Pak, permasalahannya itu, sehingga kami tahunya dari orang tua itu sangat terpukul, Pak, terpukul. Kemudian ya makanya saya kan menemui, apa, bapak di sini itu kan pengen tadi dapat solusi, alhamdulillah kan jadinya saya sekarang kayak mendapat pencerahan gitu nah, Pak, pencerahan, ke depannya saya akan seperti apa, saya akan melakukan, sosialisasi lagi dengan orang tua, kemudian, dengan anaknya, kemudian dengan seluruh siswa sih, Pak, dengan rekan guru juga. Berarti, kesimpulan dari hari ini yaitu nanti akan melaksanakan Iya, sosialisasi perihal, ya peraturan sekolah beserta kesepakatan kelas yang telah dibuat berarti iya Bu betul, Pak. ya. Berarti lebih berarti disiplinnya berarti yang lebih diterapkan berarti Iya ya. betul. Eee, dari hasil, dari pembicaraan kita tadi, bagaimana perasaan Ibu setelah, Iya, pembicaraan kita pada hari ini? iya, alhamdulillah saya lega, Pak. Lega karena sudah, dapat pencerahan tadi ya, kemudian mendapatkan solusi bagaimana saya seharusnya, ke depannya seperti itu, Pak. Terus sih lebih tenang aja, Pak, karena sebelumnya saya merasa khawatir.
Nah, berarti, sudah lega Bu ya perasaannya hari ini, sudah mulai tenang, Iya. dan juga punya rencana aksi yang akan Ibu Iya. laksanakan, semoga semua berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Mungkin, saya ingin tahu ke depannya apakah, setelah Ibu melaksanakan rencana aksi tadi, ada Iya. nggak, kelanjutan dari permasalahan tadi atau mungkin permasalahan siswa menjadi lebih bagaimana gitu kan, mungkin bisa Iya. ketemu lagi kita mungkin Iya. 1 atau 2 minggu lagi Bu Oke, ya, baik Pak, baik baik. untuk melihat Baik, seberapa jauh iya, perkembangan yang telah Ibu lakukan di baik sekolah. Pak. Nanti akan saya hubungi Bapak lagi ya. Iya, pasti atas, pertemuannya hari ini Bu ya sudah meluangkan waktu Iya, ya sama-sama kan, sudah Pak. Terima kasih juga Pak. ibarat kata mau berbagi, saya juga di sini juga sembari belajar juga bagaimana membantu permasalahan dari, Ibu. Mungkin, pertemuan saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saya Iya, keluar dulu makasih Bu. banyak. Iya, menarik sekali percakapannya tadi Pak. Gimana nih perasaannya Pak Yusuf setelah melakukan coaching bersama Bu Ida nih Pak? Perasaan saya, eee, selama melakukan coaching tadi, alhamdulillah, saya dapat pembelajaran Bu ya, pada hari ini bahwa dalam, kita melakukan coaching itu ternyata kita tidak harus memberikan solusi, tetapi kita yang membantu mereka mencari, menemukan solusinya sendiri, bagaimana berpikir kreatif dalam mencari solusi terhadap apa yang ingin diselesaikan atau mencari solusi permasalahan. Oke, baik. Senang sekali sih Nah, sebenarnya hari ini berkata bisa saling berbagi lah ah, ya. iya, betul sekali. Baik, Pak. Apa nih yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi yang berdasarkan indikator ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bapak Yusuf sebutkan di awal pertemuan kita tadi? Yang jadi indikator tadi kan, Mhm. tidak salah saya kan tadi ngambil kemitraan Bu ya, Iya, memaksimalkan potensi sama proses kreatif, alhamdulillah, semua tercapai dengan baik, baik mhm. dari kemitraan maupun memaksimalkan potensi maupun proses kreatif dalam mencari solusi permasalahan. Iya, sudah terlaksana semuanya ya Iya. berarti ya. Nah, pada saat yang menurut Rosi itu terlaksana, yang dilakukan Pak Yusuf tadi apa tadi? Yang saya lakukan yaitu, mencari atau membantu, rekan guru tadi. Yang pertama tadi kan ada tujuan ya, cari tujuan pertemuannya apa saja, Iya. dilanjutkan tadi dengan saya mengidentifikasi permasalahannya apa saja, terus, saya juga membantu membuat rencana aksi yang ingin dibuat oleh si coach tadi. Terakhir, adanya tanggung jawab atau perihal, apa saja hal-hal yang ingin dilaksanakan atau tanggung jawab seperti apa yang ingin dibuat perihal rencana aksi tadi, bagaimana kita lanjutan dari proses atau penyelesaian masalahnya. Iya, betul sekali Pak. Ini jadi saya akan menyampaikan hasil dari catatan saya berdasarkan observasi. Sudah bagus sekali yang Pak Yusuf lakukan, betul sekali Pak Yusuf sudah menerapkan alur tirta Pak ya yang tadi. Yang pertama tadi tujuannya sudah Pak Yusuf gali apa yang ingin dicapai bersama si coach. Kemudian ada identifikasi masalah, juga sudah ada rencana aksi yang sudah dibahas oleh si coach. Kemudian juga sudah menyampaikan tanggung jawab, bentuk tanggung jawabnya si coach yang, terhadap masalah tadi ya. Itu yang saya catat, kemudian juga area kompetensi yang ingin Pak Yusuf capai tadi untuk membentuk kemitraan dan proses kreatifnya juga saya rasa sudah cukup terlihat tadi Pak ya, sudah membentuk kemitraan dengan Bu Ida, juga Pak Yusuf juga menggali-gali pertanyaan sehingga Bu Idanya juga bisa berpikir kreatif atau sehingga memperoleh ide-ide solusi yang akan nanti diterapkan. Nah, baik. Dari proses coaching tadi nih, selain kompetensi yang sudah Pak Yusuf sebutkan, ada lagi kira-kira kompetensi apa lagi ya yang mau dicapai oleh Pak Yusuf nih? Kalau dari kompetensi kan ada 3 Bu ya, tadi kan saya
cuma mengembangkan ada 2 saja kan, yaitu mendengarkan dengan aktif dengan kehadiran penuh. Yang ingin saya Mhm. kembangkan sebenarnya itu lebih ke arah, mengajukan pertanyaan berbobot atau membuat pertanyaan Oh. berbobot itu seperti apa agar si coach yang ingin dikembangkan tadi mungkin bisa lebih berpikir atau proses kreatifnya dapat berjalan dengan baik. Iya, berarti mau mengembangkan, eee, keterampilan mengenai pertanyaan yang berbobot ya, Iya mengajukan pertanyaan berbobot. iya Baik, semoga nanti kompetensinya bisa meningkat setelah Yusuf berlatih, mungkin mencari referensi dengan rekan-rekan sejawat yang lain yang lebih senior, mungkin bisa, Pak. Ya, saya rasa saya cukupkan dulu, sesi pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan manfaat dari pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.